Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini tema kita adalah Kristen tidak mengenal bilik pengakuan dosa. Ya, saya ulangi ya temanya. Kristen tidak mengenal bilik pengakuan dosa. Ya, jadi jangan ngarang bebas ya, yang tidak ada di Alkitab. Ya, jangan bicara, oh ini sudah tradisi maupun sejarah. Sebab semuanya itu ya, yang saya maksud itu, tradisi dan sejarah itu bisa direkayasa. Ya. Nah, kalau mau cari kebenaran, harus kepada firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, kebenaran adalah Yesus Kristus. Jangan cari kebenaran di tempat lain. Ya. Jangan cari kebenaran di kitab-kitab lain juga. Jangan cari kebenaran itu di timur-timur tengah sana. Nggak ada kebenaran di sana. Kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Ya. Jadi tema kita, Kristen tidak mengenal bilik pengakuan dosa. Bilik pengakuan, bilik itu maksudnya ruangan gitu ya, satu ruangan gitu ya. Di mana ada di dalamnya ada satu orang yang mengaku dosa. Lalu di luar ruangan itu ada orang yang mendengarkannya gitu ya. Sebab itu saya terus menyuarakan mengenai Kristen. Bahwa Kristen itu bukan penyembah Allah Tritunggal. Ya, dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nah, dalam nama Kristus, ini kata Petrus, adalah Yesus. Memuliakan Yesus, bukan memuliakan Allah Tritunggal. Sebab itu saya selalu menyatakan Katolik ya, dan juga Protestan itu harus fair. Mereka harus fair. Romonya dan para pendetanya itu harus mengedukasi jemaatnya bahwa mereka itu bukan penyembah Yesus satu-satunya Tuhan Allah. Melainkan mereka itu adalah penyembah Allah Tritunggal, Trinitas. Harus diakui. Jangan disembunyi-sembunyikan. Atau dimix. Menjadi penyembah Bapa dalam nama Yesus. Tidak ada. Ini Petrus katakan. Ya, memuliakan Allah di dalam nama Kristus. Nama Kristus itu kan Yesus. Jadi kalau di Indonesia ya tidak apa-apa kalau pemerintah hanya ya membagi dua ya, satu Katolik dan satu Protestan. Itu untuk ketertiban administrasi ya nggak apa-apa. Saya tidak protes. Cuma dalam masalah iman harus tegas. Ya. Kami Kristen, kami penyembah Yesus Kristus. Kami tegas, kami Kristen. Nah, kalau kalian tidak tegas, abu-abu, malah Katolik dan Protestan ngaku-ngaku Kristen. Padahal yang disembah bukan Yesus. Yang disembah Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Sebab itu, ya, turunannya, ya, yang saya maksud itu tidak sesuai dengan Alkitab.
adalah tadi itu pengakuan dosa dalam bilik. Tidak ada di Kristen itu, tidak ada seperti Kristen tidak mengenal itu. Setelah Yesus manusia itu mati dan bangkit lalu kembali ke sorga, maka semua doa dan permohonan harus langsung kepada Yesus. Ya. Tidak berdoa melalui para romo, para pendeta, apalagi melalui orang-orang yang sudah mati. Siapapun itu, ya seperti yang dikatakan, Bunda Maria, para santo, maupun para rasul, maupun para nabi, tidak. Sebab mereka sudah mati. Mereka semua itu sudah mati. Tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Orang yang sudah mati tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Silakan dibaca Lukas 16 ayat 23 ya sampai 25 dan selanjutnya. Orang yang sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang Alkitab katakan. Ya. Ini tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ya. Lalu, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Perhatikan itu ya. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ya dari Firdaus itu, Lazarus dan ini Abraham ada di Firdaus, sementara orang kaya itu ada di alam maut. Ya. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ, ya dari alam maut, kepada kami, ke Firdaus, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Lalu jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Orang kaya itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia tidak bisa ke Firdaus dari alam maut. Ya, dia juga melihat bahwa keluarganya akan binasa. Ya, dia meminta kepada Abraham, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan dan menyesal. Itu orang mati. Abraham pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena dia juga sudah ada di Firdaus. Menunggu untuk dibangkitkan dan ke sorga. Kalau orang kaya itu pasti dibangkitkan untuk dihakimi dan pasti binasa di neraka.
Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu orang yang mati, yang sudah mati. Jadi mana mungkin orang yang sudah mati, ya, gitu, bisa menjadi apa ya, perantara untuk berdoa. Saya katakan, Alkitab mengatakan lagi, ya, siapapun itu, baik itu Maria, baik itu Romo apa itu sekalipun, ya, baik itu para pendeta, ya, Abraham sekalipun, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sudah mati. Jarak mereka pun tidak bisa diseberangi. Jadi kalau masih ada bilik-bilik pengakuan dosa, lalu berdoa melalui perantara, itu tidak alkitabiah. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Itu menentang Yesus. Ya. Kenapa? Karena sekarang Yesus, ya, sejak tahun 33 itu, ya, dia bangkit dan kembali ke sorga, ya, tahun 70 lah, ya. Pada saat dia duduk di tata sorga, ya, Wahyu 4 ayat 2, ya. Saya bacakan dulu Wahyu 4 ayat 2. Ayat 1-2 lah supaya jelas, ya. Kemudian daripada itu aku melihat, ya, ini kata Yohanes muridnya, ya, yang rohnya dipenuhi oleh roh, ya, oleh roh Allah, ya. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Perhatikan, ya, sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya. Perhatikan kata-katanya ini, ya. Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya. Yohanes diperlihatkan sorga dan diajak, ya, masuk, ya. Segera aku dikuasai oleh roh, ya. Yohanes dikuasai oleh roh. Dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Tahtanya satu, yang duduk satu, yaitu Yesus. Yesus sudah duduk di tatanya kembali. Awalnya dia adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 lalu Yohanes 1 ayat 3 dia mencipta, Yohanes 1 ayat 14 dia menjadi manusia. Lalu dia mati di kayu salib, bangkit dan kembali. Ya, kembali menjadi firman, kembali menjadi Allah. Ya. Dia duduk di tahtanya. Ya. Nah, sejak itu, ya, maka perhatikan ini. Apa kata Yesus? Berdoa dalam namaku, ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam namaku, nama Yesus, ya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Perhatikan, ya, Yesus sedang berbicara, Yesus sedang berbicara, Allah sedang berbicara, ya, mengenai Bapa yang adalah saat itu, ya, adalah Allah. Yesus Allah maksudnya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus mengajarkan apa? Meminta sesuatu di dalam nama Yesus. Jelas bukan? Tidak lagi meminta kepada Bapa. Kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 25-26-nya, ya.
khususnya 26. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Semuanya. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ternyata selama ini yang diberitakan Bapa itu adalah kiasan. Kiasan dari Yesus Roh. Ya, ayat yang ke-26. Dari Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Pada hari itu kapan? Pada hari Yesus kembali duduk di tahtanya. Wahyu 4 ayat 2. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Itu tidak dikatakan. Karena Bapa itu adalah kiasan dari Yesus Roh. Nah, Yesusnya sudah kembali. Jadi Bapa itu sebutan yang kiasan itu tidak lagi. Sudah finish. Juga dalam Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, jadi meminta itu sekarang ini ya, sesudah Yesus kembali ke tahtanya, itu adalah meminta dalam nama Yesus Kristus. Langsung kepada Yesus. Ya, tidak lagi diwakili itu tidak ada gitu. Langsung kepada Yesus. Sebab itu ya, orang Kristen berdoa di dalam nama Yesus. Itu tidak berdoa, oh Musa tolong saya berdoa, naikkan doa saya kepada Yesus. Tidak. Oh Abraham, tolong sampaikan doa saya. Oh Maria, tolong bawa doa saya. Oh Romo, tolong sampaikan doa saya. Atau oh para pendeta. Tidak. Tetapi berdoa di dalam nama Yesus kepada Yesus. Maka Yesus yang akan mengabulkannya. Itu Kristen sesuai Alkitab. Jadi Kristen tidak mengenal bilik pengampunan dosa. Yang berhak mengampuni dosa adalah Yesus Kristus, bukan manusia. Ya. Saya tadi sih mau menguraikan yang lain, tetapi saya berhenti di sini saja karena ini sesuai dengan Alkitab. Tidak tafsir bebas, tidak. Jadi meminta itu kepada Yesus di dalam nama Yesus. Amin. Langsung. Ya, itu Kristen. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan terkecoh. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.